Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, gua cuman mau konfirmasi aja ya. Katanya kan gua dibilang tukang obat lah apa ya gitu. Ya nggak masalah gitu ya. Itu mah hak dia gitu ya. Hak dia dan hak-hak kelompok mereka lah gitu ya. Yang memang gimana ya, dari dulu itu kelompok-kelompok mereka itu memang kepengennya dibilang wow gitu ya. Nggak mau orang lain ikut merasakan kebahagiaan gitu ya. Nggak mau melihat orang lain akunnya gacor ya, sehat ya. Itu udah dari dulu sifat mereka. Ya makanya gue keluar ya dari berbagai grup lah ya. Mau di grup Facebook, mau di grup WA gitu ya, karena gue nggak sejalan, gue nggak sehati gitu ya, karena gue nggak memikirkan dan mementingkan kelompok dan golongan tertentu gitu ya. Gue memikirkan banyak orang yang memang gue anggap saudara seperjuangan di jalan gitu ya. Kenapa gue leave grup, kenapa gue keluar dari berbagai grup ya, karena gue nggak mau nanti ilmu gue dicontek ya, ilmu gue dicontek hanya untuk mereka aja gitu ya. Gue nggak mau, makanya gue keluar. Ya, semenjak gua keluar ya gue dimusuhin gitu ya, dari dulu. Udah 2 tahun yang lalu lah gue dimusuhin ya. Ya itulah karena memang pada nggak mau orang lain juga gacor. Yang gacor khusus mereka aja gitu ya. Nah, tujuannya member-membernya lah supaya gacor gitu ya. Kalau gue sih nggak mau seperti itu. Karena kan kita ngojek di jalan itu dibilangnya salam satu aspal gitu ya. Salam satu aspal berarti kan sama-sama satu profesi, satu perjuangan ya, bukan hanya golongan, bukan hanya kelompok, enggak, semua ya. Mau itu Grab, mau itu Maxim, mau itu Gojek, mau itu Shopee ya, mau itu InDriver, sama, kita saudara seperjuangan di jalanan gitu ya. Kita ini pejuang jalanan ya, tukang ojol gitu ya, bukan apa-apa, bukan hanya mementingkan golongan tertentu gitu ya. Kalau gua nggak bisa seperti itu. Kalau orang mau belajar ya silahkan gitu, tapi nggak bisa hanya untuk belajar memberikan edukasi, jangan untuk kelompok tertentu gitu. Gua nggak bisa orangnya seperti itu ya. Jadi kalau ilmu dibagikan untuk banyak orang gitu. Bukan hanya suatu golongan atau suatu kelompok aja, enggak gitu ya. Ini zaman modern, ini zaman merdeka gitu ya. Jadi ya memang udah banyak ya dari dulu yang memusuhi gua ya. Gua nggak tahu masalahnya apa gitu ya kan, tapi ya nggak masalah lah ya. Gua juga nggak mau lah ngomongin orang lagi, ntar gua dosa ya. Gua masuknya ngegibah gitu ya, gua juga udah nggak mau. Jadi mulai hari ini ya insya Allah kedepannya gua nggak akan ngomongin mereka lagi gitu, karena emang nggak penting gitu buat gua ya, nggak penting dan nggak ada manfaat. Yang ada gua dosa ngumpulin bahan-bahan gibahan ya. Ya kalau dia kan memang sengaja cari-cari celah, cari-cari cara agar channelnya ditonton ya. Ya channelnya ditonton ya, siapa sih yang bikin rame nih ya kan, akhirnya datang ke channelnya terus ditontonin gitu ya. Itu memang sengaja, trik juga supaya orang pada nonton
ya ke channel dia. Ya padahal walaupun dia ditonton 10.000, 1 juta kali gitu videonya ditonton, tetap dia nggak akan dapat uang itu dari Google dari YouTube itu nggak dapat uang karena memang belum memenuhi syarat monetisasi gitu ya. Belum ada 1.000 subscriber ya. Belum ada 1.000 subscriber, belum bisa mendaftarkan Google AdSense ya gitu. Itu nggak bisa. Ya, daftarin Google AdSense itu nggak sembarangan. Apalagi yang punya banyak akun email ya, email Google-nya banyak gitu. Salah satunya nanti lupa passwordnya, nomor handphonenya hilang, lupa gitu ya, nggak tahu. Kan otomatis emailnya nggak bisa dibuka. Kalau nomor handphonenya hilang ya, nggak bisa digunakan lagi, otomatis emailnya nggak akan bisa dibuka lagi. Ya terus dia ngedaftarin Google AdSense, ya nggak bisa, karena dia punya banyak email. Ya karena punya banyak email, otomatis channel YouTube-nya nggak bisa dimonetisasi, gitu ya. Karena persyaratan untuk monetisasi itu hanya untuk satu akun AdSense itu hanya untuk 1 orang ya, untuk 1 orang. Jadi satu NIK itu satu nick wajib 1 ya. Banyak email Google tapi nicknya sama, ya akan terdeteksi oleh Google, ya akan tidak diterima oleh pihak YouTube gitu ya. Jadi percuma ngejar-ngejar 1.000 subscriber juga kalau nggak paham ya, nggak paham sampai ke sana. Udah 1.000 subscriber, hore, udah 1.000 subscriber ya, pas daftarin Google AdSense-nya ditolak terus karena emailnya banyak gitu ya, banyak, berantakan, nggak ada yang paham, nggak ada yang tahu, lupa emailnya dan lain-lain ya. Percuma, nggak akan pernah bisa lulus monetisasi jadi partner YouTube, itu nggak bisa. Jadi nggak sembarangan YouTube itu. YouTube itu dibuat hanya untuk orang-orang yang profesional, yang memang disiplin, hanya punya 1 nomor, hanya punya 1 email ya, itu baru akan dimonetisasi oleh YouTube. Kalau yang punya banyak-banyak email mau diakalin bagaimana, nanti akan di-banned sama YouTube channelnya gitu ya, karena terdeteksi melanggar pedoman tata tertib di YouTube itu sendiri. Jadi nggak sembarangan nge-YouTube itu bos gitu ya, nggak sembarangan cuma nyari 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang terus bisa gitu dapat duit dari YouTube. Enggak, nanti ada tahap lagi, tahap lagi, diperiksa dulu Google AdSense-nya. Kalau Google AdSense-nya banyak akunnya, ya nggak akan bisa. Jadi setiap kalian bikin akun email baru ya, itu otomatis akan terbuat Google AdSense-nya. Ketika kalian cobain bikin email baru untuk bikin akun Facebook dan sebagainya ya, untuk bikin ganti handphone, bikin lagi email baru, ganti handphone, bikin email lagi baru, itu otomatis Google AdSense-nya akan terbuat sendiri. Akun Google AdSense-nya akan terbuat otomatis dengan email yang baru tersebut. Nah, nanti ketika mau monetisasi emailnya banyak, ya nggak akan bisa. Itu loh, jadi tidak semudah membalikan telapak tangan Ferguson ya. Kalau mau jadi YouTuber itu harus yang orang-orang yang disiplin dan ngerti gitu. Nggak sembarangan ente bikin YouTube, nggak gitu. Ya nggak sembarangan ente bikin channel YouTube terus wah berhasil udah 1.000 subscriber gitu, ternyata nggak disetujui, ditolak
jadi rekan YouTube gitu ya, partner YouTube dibilang, akan ditolak karena Google AdSense-nya bermasalah gitu. Jadi tidak semudah itulah Ferguson gitu ya. Jadi gua berharap ya kedepannya gua nggak mau ngomongin dia lagi lah, mungkin ini video gua terakhir. Pesan untuk beliau lah ya, supaya insaf lah, sadar, jangan menghasut, jangan memprovokasi orang hanya untuk kepengen channelnya naik gitu ya. Kalau mau channelnya naik, berbuat baik lah gitu ya. Apalagi kita kan dulunya kenal di media sosial gitu ya, baik-baik, kenalnya baik-baik, nggak ada masalah ya. Bisa inbox, bang apa kabar, begini, wah sekarang channel lu maju nih ya, bisa kapan nih bang kita ngopi bareng gitu ya, kita duet bareng ya. Jadi bisa nggak bang bantuin biar channel gua meningkat gitu ya, abang promosiin di video-video abang biar channel gua ada yang subscribe, kan begitu ya baiknya, dengan tindakan yang elegan lah gitu ya, tindakan yang elegan, tindakan yang baik ya. Mudah-mudahan bisa dibantu nih sama Bang Plat gitu ya, karena pengikutnya banyak, udah mulai bagus gitu, berkembang. Coba minta tolong sama Bang Plat, siapa tahu channel gue bisa naik juga, bisa lulus monetisasi dari YouTube. Caranya seperti apa sih gitu kan, gitu loh, kalau memang yang otaknya waras. Tapi kalau yang otaknya nggak waras, jadi kalap gitu ya, merasa tersaingi. Wah, gue bikin channel YouTube lebih lama dari dia gitu ya, gue nggak dimonet, tapi dia duluan yang dimonet, pemirsanya lebih banyak, subscribernya lebih banyak, padahal gue lebih lama bikin channel YouTube dari dia gitu. Kok channel gue nggak berkembang gitu ya, malah bikin kontroversi dan sebagainya, merasa kalap gitu kan, udah hilang akal sehat ya. Kalau manusia punya iman ya nggak mungkin seperti itu. Kenal sama gua di Facebook ya, di inbox, bang tolong dong bisa ketemu nggak, kan gitu ya. Jadi kalau dia ngomong gua nggak pernah nontonin channel Bang Plat gini, itu udah dusta, udah berdusta manusia itu ya. Ini ada penonton unik, laporannya tuh 39.000 orang penonton unik ya, bukan sedikit ini, 39.000. Artinya orang yang nontonin channel gua diem-diem tapi nggak mau subscribe, takut ketahuan gitu ya. Ini ada di antara 39.000 orang ini YouTuber banyak ini yang nontonin gitu. Jadi nggak usah berdusta lah, nggak usah bohong, dosa kalau berdusta. Akui aja, ini ada 39 orang yang 39.000 orang yang menontonin video gua tapi nggak di subscribe ya. Kalau di subscribe kan alhamdulillah nambah 39.000 subscriber gitu ya. Tapi karena orang-orang munafik ya seperti ini, hanya nonton channelnya, dicontek diam-diam gitu ya, ditonton diam-diam, nggak mau di subscribe. Itu kan mencuri, ini namanya mencuri ilmu secara diam-diam ya. Manusia munafik golongan seperti ini gitu, tanpa mau membantu orang untuk channelnya berkembang gitu ya. Barusan juga gue dapet pemberitahuan ini guys dari Gojek ya, untuk segera memperbarui data SIM ya. Padahal kemarin udah gue perbarui data SIM ya, karena memang kan gue tahun lalu udah perpanjang SIM gitu ya, dengan SIM yang baru ya, model terbaru itu yang apa itu, yang warna putih apa
tapi aneh masih diminta lagi. Ya ini gua baru buka channel YouTube ini ya dari bulan Februari. Ya gua baru ngonten itu dari bulan Februari. Artinya baru 4 bulan gua bikin channel YouTube untuk perojolan ya. Kalau channel YouTube gua mah dari 2015 kalau nggak salah ya. Dari 2015. Gua punya channel YouTube itu dari tahun 2015. Ya ketika itu gua ngonten game ya, game-game perang gitu. Ya penontonnya pun alhamdulillah banyak gitu ya, udah 36.000, 63.000 yang ditonton video-video. Tapi gua hapus-hapusin video-video konten-konten lama gua di game itu, gua hapus karena akan mengganggu algoritma YouTube itu sendiri ya. Kenapa gua hapus yang ada puluhan video tentang main game gitu ya, gua hapus-hapusin. Kenapa dihapus? Karena akan merusak algoritma CPM dan RPM-nya, itu pembayaran pengiklan ya. Jadi kalau konten-konten game itu pengiklan akan membayar ke YouTube itu sedikit, kecil uangnya gitu ya. Karena kontennya game. Pengiklan akan mengiklankan, membayarkan ke YouTube itu kecil. Apalagi di Indonesia gitu ya, paling 10 ribuan bayar ke YouTube. Ya dari 10 ribu gua 60%, 6.000, YouTube 4.000 gitu. Jadi sedikit gitu kalau kontennya konten game. Makanya gua nggak mau nyampurin konten game ke channel gua lagi, karena akan merusak pasaran video-video gua nanti di pengiklan gitu. Makanya gua hapus konten-konten gamenya. Waktu itu zaman-zamannya Point Blank lah, game-game ngetop itu di warnet ya, game PB dibilangnya Point Blank. Ya itu udah gua hapus-hapusin karena akan merusak algoritma pemasukan gitu ya. Karena ada konten game di channel gua, otomatis pengiklan akan membayar kecil di setiap 1000 penayangan gitu ya. Misalkan 1000 penayangan ya, 1000 orang yang nonton, 1000 kali ditonton sama pemirsa gitu ya. Itu pihak game cuman bayar 10.000 rupiah per 1000 kali tayang. Gua dapat 6.000, YouTube dapat 4.000 gitu. 60-40 lah bagi hasil. Jadi setiap 6.000 kali tayang, 1.000 kali tayang, gue cuma dapat 6.000 perak guys ya, nggak gede ya. 2.000 orang yang nonton aja baru 12.000 gue dapatnya gitu ya, nggak gede. Ini kenapa gue tutupin, karena kan nanti gue dibilangnya pamer gitu ya, padahal mah nggak besar gitu. Ada lah buat nyender ya, buat ngerokok mah ada gitu, gue akui ada buat ngerokok, buat nyender ada, tapi nggak besar. Jadi kalau pengiklan bayar 20.000 gitu ya ke pihak YouTube gitu ya, gua 60-40 gitu, dapat 14.000 gitu, YouTube-nya 6.000 gitu. Atau gua dapat 16.000, YouTube-nya 4.000 gitu. Karena kan bagi hasil. Ya ini gua ngonten 4 bulan, tapi alhamdulillah udah dimonetisasi oleh YouTube gitu ya. Karena data-data gua sinkron semua dari dulu. Email gua, nomor handphone gua dari dulu gua nggak ganti-ganti, hanya satu email gitu ya. Satu email, satu nomor telepon, bertahun-tahun gua nggak ganti-ganti nomor gua ya. Makanya jangan ganti-ganti nomor gitu. Ya itulah gunanya data. Jadi memang ada beberapa orang yang kepengen channelnya dimonetisasi, tapi dengan cara-cara yang nggak baik gitu ya.
dengan cara-cara yang tidak baik. Kalau mau dibantu ya datang baik-baik, ngopi, ngobrol, tukar pikiran, ya dibantu bang gini, kan seperti itu gitu ya. Gimana sih bang caranya biar bisa monet gitu ya ke YouTube gitu loh, bukan cari sensasi ya, cari apa dibilangnya, cari ini loh cari masalah gitu ya dengan cara-cara yang tidak elegan gitu, berharap orang rame terus ke nonton videonya gitu, padahal walaupun videonya ditonton 10.000 kali pun dia nggak akan dapat uang gitu, karena memang belum dimonetisasi. Yang ada komentarnya hujatan semua ke dia gitu, itu kasihan gue malah gitu loh. Jadi nanti stres sendiri itu orang ya. Sekarang kan banyak para pengikutnya atau teman-temannya lah gitu ya di grup-grup mereka itu yang mulai menyerang gua gitu ya, mencoba menyerang gua di komentar. Ya nggak masalah kalau gua sih gitu ya. Ada yang nanya mau ngonten apa, mau ngajak ribut gitu kan, itu kan udah orang yang udah sok jago gitu ya. Mau ngonten apa mau ngajak ribut, ya harusnya tanya ke sana, ke pihak sana ya. Lu tanya, tegur teman lu sendiri. Ya jangan begitu bro, gak usah lu nyolek-nyolek orang gitu ya, karena dia juga kan nyolek-nyolek lu gitu. Lu kalau mau belajar ditonton, lu gak suka dengan kontennya ya jangan lu tonton, lu blokir channelnya gitu ya. Kalau dia ngomong gak pernah nonton channel gua, bullshit itu ya, dusta, gak mungkin ya, karena dia tahu ucapan-ucapan gua gitu kan, inilah itulah tukang obat lah, kan berarti dia nonton gitu loh. Jadi nggak usah berdusta lah jadi manusia ya. Jadi ini selama 4 bulan alhamdulillah subscribernya pun murni, bukan subscriber beli ini ya, jelas guys ya. Ini murni 6.000 orang yang subscribe gua, yang benar-benar mempelajari videonya ya. Komentarnya pun banyak, udah jutaan gitu ya, yang berkomentar di channel gua udah 1 juta orang komentarnya gitu, bukan sedikit gitu loh. Komentarnya totalnya udah ada 1 juta lebih. Iya semua karena izin Allah gitu ya. Kalau Allah nggak meridoi nggak mungkin gua bisa monetisasi, gua nggak bisa berkembang channelnya gitu ya, karena semua izin Allah ya. Pertama izin Allah jelas, yang kedua punya bakat alami, bakat sendiri ya. Pengen jadi YouTuber tapi nggak punya bakat gitu ya, nggak bisa. Pengen jadi artis tapi nggak punya bakat, ya nggak akan bisa. Pengen jadi penyanyi tapi nggak punya bakat nyanyi, yang nggak mungkin gitu loh. Jadi harus melihat realita lah gitu ya. Kalau nggak punya bakat ya jangan gitu ya. Kalau punya bakat boleh, tapi tunjukin bakat Anda, bakat kalian ke orang-orang. Apakah pantas nggak jadi YouTuber ya? Bisa nggak jadi YouTuber? Wah nggak bisa jadi YouTuber ojol, nggak jelas apa yang diomongin ya, apa yang dibicarakan nggak jelas, nggak sesuai fakta. Ngomong aja masih kaku, emblak ya kan, nggak paham yang diomongin ya itu aja, ntar lupa gitu ya. Kayak kambing conge apa ya, apa ya, oh gini oh iya gini gitu ya. Jadi emang nggak punya bakat gitu loh ya. Kalau gua kan berbicara sesuai fakta yang gua tahu, yang gua alami
dibuktikan di video live langsung. Gua ngomong ada jamnya, di hari itu gua ngomong ada jamnya, ada waktunya, di layar handphone gua bunyi sesuai dengan yang gua ucapkan gitu loh. Itu kan fakta gitu, nggak usah dipungkirin ya, nggak usah dibilang mitos ya, itu fakta. Bukan gua ngomong sehari terus gua bikin video, besoknya gua edit bunyi gitu, itu kan bohong gitu. Tapi kalau gua kan berkata di saat itu juga ada jamnya, ada waktunya, bunyi sesuai dengan yang gua ucapkan. Nah itu kan fakta gitu loh. Jadi orang yang waras lah kalau mau berkomentar, itu yang waras. Kalau gua ngedit video tidak sesuai fakta, boleh kalian menghujat gitu. Tapi kalau sesuai fakta, malu seharusnya kalian menghujat gitu. Tapi kalau berdasarkan fakta, ya ngapain dihujat gitu kan? Berarti ada kebenaran di situ di saat itu juga. Itu loh. Kalau orang-orang yang punya iman nggak mungkin menghujat orang yang berbicara sesuai fakta. Seperti itu loh bos. Jadi belajarlah lebih dewasa. Belajarlah memahami suatu perkara, suatu persoalan. Gitu ya. Jadi jelas ya, mulai besok gua ngonten ya, bikin video, nggak akan gua nyolek-nyolek orang-orang itu lagi. Karena apa? Karena memang nggak menguntungkan buat gua ya, yang ada merugikan banyak orang gitu ya. Pengen numpang ngetok gitu, pengen dikunjungi channelnya ya, tapi nanti isinya hujatan gitu, kasihan kadang ya. Jadi gua sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya gitu. Mohon maaf, mohon diampuni ya kata-kata gua yang kurang berkenan gitu. Gua nggak cari musuh gitu ya. Gua pengen hidup damai dan pengen tobat gitu ya, karena gue dulu mudanya bajingan gitu ya. Udah capek lah gue hidup di jalan gitu ya. Jadi gue pengen hidup yang lempeng-lempeng aja sekarang. Jadi gue berusaha menghindari ngegibah orang ya. Insya Allah konten-konten gue berikutnya gue nggak akan ngebahas orang lain lah ya. Gua nggak akan ngebahas YouTuber lain gitu ya. Kalau mau silaturahmi YouTuber lain ke gua boleh, gua dengan senang hati akan memberikan, akan berbagi pengalaman gitu loh, untuk menyebarkan kebaikan, kebenaran buat rekan-rekan seperjuangan di jalanan gitu. Karena kan gua bilang, kita ini ngojol nggak selamanya ya, nggak selamanya, nggak setiap hari gitu loh. Bisa aja besok gua pensiun ya. Bisa aja bulan depan akun gua kena PM kan gitu. Jadi alangkah baiknya kita menyebarkan pengetahuan yang kita ketahui secara real dan nyata kepada teman-teman yang memang berjuang di jalanan gitu loh. Bukannya nyebarin mitos gitu ya, yang tanpa bukti, tanpa fakta gitu. Kalau bilang, oh ini gua buktinya tiap hari gacor, sebulan 2 bulan gua gacor, bulan berikutnya membleh, nyungsep, nyumput, kabur, nggak bikin konten gitu. Itu loh. Jadi jangan berbicara hanya karena pas lagi gacor aja gitu. Jadi berbicara sesuai fakta. Gue berbicara sesuai fakta.
karena gue memang jarang narik. Terus gue juga bertahun-tahun gitu ya, bertahun-tahun gue punya akun Gojek nggak pernah anyep, nggak pernah nyungsep gitu loh. Itu kan udah gue buktikan gitu ya di berbagai grup medsos, di Facebook gitu khususnya, bertahun-tahun dari 2019 sampai sekarang nih 2023 kan udah bertahun-tahun itu. Kenapa akunnya masih nggak anyep-anyep? Ya itu kan bukti gitu loh, bukti real valid. Ya, hari ini gue nggak ngojek ya nggak ngojek tuh. Ya terakhir gue ngojek jam 5, udah gue pulang. Masa gue bohong ya? Masa gue berdusta? Bilang aja lu anyep, ragu. Ya iya tuh jam berapa tuh? Jam 5. Ya sesuai fakta kalau gue ngomong, bukan gue ngomong bohong. Jadi gue berbicara sesuai fakta. Kalau gue nggak narik ya nggak narik. Ya terus harus dipaksain gitu. Coba dong narik, buktiin. Memangnya lu siapa nyuruh gue? Kalau gue narik lu mau bayar gue berapa? Gitu loh. Jadi jangan suka memaksakan kehendak yang orang lain tidak mau. Kalau orang lain gak mau narik ya terserah mereka, kan itu haknya, hak mereka. Ngapain kita paksa-paksa gitu. Jadi jelas ya guys, yang mana YouTuber yang ngasih edukasi ya secara real, nyata, bisa dibuktikan gitu ya. Yang mana cuman koar-koar dan pamer kegacoran. Ya intinya gitulah. Jadi kalian sendiri yang bisa menilai mana YouTuber yang bikin konten hiburan ojol ya, mana YouTuber yang hanya bikin konten pamer ya, pamer kegacoran, pamer pendapatan ya, mana yang YouTuber memberikan edukasi pengalamannya disertai bukti yang nyata ya, valid. Mana YouTuber yang cuman ngasih mitos-mitos sesat tanpa pembuktian gitu ya. Ada 4 jenis itu gitu loh. Jadi kalian bisa memilih. Kalau mau nonton YouTuber ojol yang menghibur gitu kan ada. Siapa misalkan Abah Ojol gitu ya, Abah Ojol kan dia menghibur, kontennya memang menghibur gitu. Yang terkenal itu katanya di TikTok ya, Abah Ojol apa itu, gue sih belum pernah nonton. Katanya terkenal ya, alhamdulillah kalau terkenal kan gitu. Berarti bagus, kontennya alami, kontennya menghibur gitu, bukan ngasih mitos, bukan pamer ya, bukan ngasih edukasi gitu, bukan ngasih mitos gitu. Karena memang kontennya hiburan gitu. Ya, jadi gitu ya guys, jelas. Gua nggak mau ngomongin orang lagi di konten-konten berikutnya ya. Sekian dulu ya video gua hari ini. Mudah-mudahan sedikitnya bisa bermanfaat ya untuk kalian ya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.